Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini lagi-lagi bakal ngebahas sebuah website yang katanya bisa untuk menghasilkan uang, ya bisa dijadikan sebuah investasi untuk kalian. Tapi apakah benar, ya? Makanya kalian simak aja di dalam video gue ini. Dan namanya adalah Jawa Eye. Waduh, kalau diartikan kan mata Jawa gitu ya. Apakah orang yang punya suku lain dari negara lain gak boleh main gitu ya? Jadi kayak langsung kayak sara banget gitu kan, Jawa Eye. Kenapa gak Indonesia Eye gitu? Jadi ya seluruh warga Indonesia boleh main gitu kan, tanpa ya mengenal suku budaya atau bahkan di seluruh dunia, world eye gitu kan. Ya ini cuma sekedar opini aja. Nah di sini profitnya 2% sehari. Wow, 2% sehari dikali 30 hari 60%, dikali 1 tahun, kalian hitung aja sendiri. Dan itu aja menurut gue sih sebenarnya kayak aduh, udah sering ya, ini gak masuk logika. Nah, di sini ada informasi di grup Telegramnya nih kalau kalian lihat ya. Jadi mereka tuh bilangnya adalah Jawa Eye adalah platform data film dan televisi yang legal, aman dan profesional, didirikan oleh perusahaan investasi Inggris. Ya di sini namanya Labon Brother Ltd dan Yayasan Singapura NKA. Dan telah mendirikan kantor pusat operasi global di Indonesia. Menarik ya. Perusahaan di Inggris namanya Labon, terus ada yayasannya, terus mendirikan kantor pusat yang namanya jauh beda. Bingung, apakah ini perusahaan cabang, perusahaan ekspansi atau gimana? Tapi kalau di bawahnya mungkin boleh lah ya, namanya beda. Tapi kalau udah jauh banget dan gini ya, gue cek juga ternyata yang banyak main website ini bukan cuma orang Indonesia tapi juga orang luar. Contoh tadi gue sempat nyari itu ada beberapa kayak orang-orang dari India yang main juga Jawa Eye ini. Tapi gue mencurigai ini nih ya orang luar yang bersekongkol sama orang Indonesia. Menurut gue ya, kita lihat nih ya. Jadi mereka ada surat resmi nih, gue bacakan saja di sini ya. PT Jawa Internet Film Indonesia. Ya, di sini towernya dan di Pantai Indah Kapuk bilangnya, alamatnya ya bilangnya, dan pakai email Gmail gratisan aja. Pengumuman ya di 17 Februari 2023 kepada seluruh member Jawa Eye. Ini ada good news. Perusahaan telah menerima saran dari agen di berbagai wilayah di dunia. Di seluruh dunia nih, tapi namanya Jawa Eye. Oke, mungkin mau ini ya, mempublikasikan suku Jawa doang ke seluruh dunia. Suku lain langsung auto iri. Oke, penyelesaian pembelian tiket lama. Saat ini Departemen Teknis telah sepenuhnya meningkatkan dan mengoptimalkan sistem pembelian tiket. Saat ini sistem pembelian tiket telah diluncurkan bersama dengan bioskop di berbagai wilayah di dunia. Sekarang Anda dapat membeli tiket film 24 jam telah resmi diluncurkan. Waktu penyelesaian dalam 10 menit hingga 6 jam setelah tiket berhasil dibeli. Wah, lama juga dong. Pendapatan pokok dan pendapatan tiket akan dibayarkan dalam waktu 6 jam setelah tiket berhasil dibeli dan kembali ke saldo akun. Have a great day. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Yang anehnya di akhir surat cuma ada stempel. Namanya siapa yang bikin surat dan yang menandatangani ini siapa namanya, Toyo ditambahin. Pemimpin perusahaan, kantor cabang di Indonesia, atau dari luar negeri sana, ya kan? Jangan cuma kasih stempel. Aduh, kayak orang gak pernah bikin surat aja kan, jadi agak lucu ya ngeliat surat ini asli. Oke. Nah, terus tadi gue udah lihat-lihat juga nih beberapa
ya penarikannya gitu ya. Jadi kayak investasi di film lah. Terus kalau gue cari juga nih ada yang pelanggannya paling banyak nih ya, tuh 100.000 lebih. Nah gue lihat di sini, ketika gue lihat nih ya, nih ada video-videonya ya, tapi kita kayaknya tidak perlu menyetel ya. Nah nih India, di India sana ya, jadi bukan cuma di Indonesia saja. Nah ini ya sertifikat ini ya, sertifikat dari Le Bon Brother Ltd. Ya sering kali gue bilang sebenarnya ini kayak akte pendirian aja gitu, kayak AHU gitu ya. Kalian mendirikan sebuah perusahaan, perseroan terbatas atau CV ataupun yang lainnya, badan hukum lainnya. Ini cuma pendirian doang loh. Dan menurut gue sekarang gampang banget untuk mendirikan sebuah perusahaan. Bahkan di YouTube gue pernah lihat ada kayak modal cuma 50.000 bisa untuk mendirikan perusahaan. Tapi belum sampai akte notaris ya, karena itu pasti mahal ya, ada duitnya. Tapi menurut gue udah lebih gampang saat ini, bahkan melalui online juga ya. Dan kalau ini gue yakin ini mungkin ada nih ya kalau gue cek, tapi rata-rata ya website-website yang penipuan di sana gitu ya, mereka pakai ini nih ya untuk bisa meyakinkan korban-korbannya beneran loh ini kita ini. Tapi pertanyaannya gini, ketika mereka punya akte pendirian harusnya diikuti juga dengan izin usahanya gitu, karena tadi dia bilang di perfilman, mana sekarang izinnya gitu ya. Kalau cuma mendirikan doang ya bisa, tapi pendirian itu cuma ya berkas-berkas lo dikumpulin, persyaratannya that's it gitu, tapi nggak ada verifikasi dan tidak diawasi lebih lanjut. Jadi untuk orang awam menurut gue wajib hati-hati. Ini untuk yang Le Bon Brother ini ya. Terus ini ada AHU-nya. Nah di sini namanya PT Jawa Internet Film Indonesia. Oke, jadi tadi nama perusahaan intinya Le Bon, punya anaknya nih di Indonesia, PT Jawa ya kan. Terus dia kita lihat-lihat aja dulu di sini, dan gue yakin mungkin ini benar atau mungkin juga tidak benar, tapi banyak ya website-website investasi yang ya katakanlah ya ujung-ujungnya tipu-tipu aja. Mereka bisa bikin ini karena menurut gue ya tadi ini mudah, dan ini cuma sebagai akte pendirian. Kayak kalian lahir di dunia, tiba-tiba kalian dibikin akte kalian nih lahir, namanya siapa bla 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 bla. Tapi ketika kalian ingin mengendarai mobil, mengendarai motor, terus mungkin mau mendirikan usaha bangunan, kalian kan harus izin. Nah itu mana gitu. Jadi jangan cuman mendirikan doang, tapi ketika kalian ingin menjalankan usaha, kalian tidak pamerkan atau tidak publikasikan izinnya. Yang terutama kalau di Indonesia sekarang kan udah lewat One Gate gitu ya, lewat WSS, online single submission, itu BKPM, Kementerian Investasi ya, mana gitu. Jangan cuman akte pendiriannya doang gitu, karena semua menurut gue dia bisa bikin. Terus juga ada Akra ya, gue nggak tahu nih bacanya gimana, Akra ya, mungkin ya. Di sini namanya beda lagi ya, Litage Group Internasional. Di sini beda lagi namanya, nama perusahaannya. Nah ini yang dari Singapura ya. Jadi agak membingungkan sekali. Kalau ini gue yakin ini cuma kayak sertifikat confirming incorporation of company, sama juga pendirian, akte pendirian, bukan sebagai izin dari usahanya. Jadi menurut gue untuk orang awam wajib hati-hati. Bahkan ketika gue cari di Facebook pun mereka udah melakukan pertemuan seperti ini, dan menurut gue ini hal yang biasa juga ya, melakukan pertemuan. Tapi sekali lagi jangan terlalu dipercaya begitu saja. Bahkan kita nggak tahu nih CEO-nya siapa ya, terus sosial medianya juga mana gitu kan. Terlalu banyak pertanyaan untuk website ini. Dan ketika gue ngedaftar di sini juga mereka mengirimkan ini ya, kode verifikasinya. Tapi kalau kalian perhatiin emailnya deh, lihat, gak ada nyambung-nyambungnya. Biasanya kan kalau perusahaan besar
ya. Nama domain yang di belakang nih ya kan ngikutin nama dari perusahaannya atau nama aplikasinya. Ini bahkan kata-katanya kayak ada tuh pakai angka 3 ya kan, ini nyeleneh banget kan. Ya mungkin itu aja untuk pembahasan dari Jawa AI ini. Kalau menurut gue banyak red flagnya. Dan kalau kalian investasi di industri perfilman, kayaknya tidak semudah itu, tidak sereceh itu uang yang kalian gunakan. Dan bahkan aduh, kayak masih banyak lagi. Dan kalian bisa tonton juga video dari Pak Chandra Treja, terus juga Bang Anggi, Ilham gitu ya, teman-teman youtuber gue yang membahas tentang Jawa AI juga ya. Tapi ini tadi ya buat orang awam, orang waras, jika ditawari investasi seperti ini hati-hati. Dan menurut gue kayak cari tahu dulu deh kalau memang kalian gak begitu paham, dan jangan begitu tertarik dengan keuntungan yang tidak logis diberikan. So mungkin itu aja, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.